Ibrani 13:1-25. Ibrani 13:1-25. Tetaplah cinta persaudaraan. Jangan lupakan keramah tamahan, karena dengan itu beberapa, tanpa mengetahuinya, menghibur para malaikat. Ingatlah mereka yang dipenjara, seolah-olah Anda berada di penjara bersama mereka, dan mereka yang dianiaya, seolah-olah Anda juga berada di dalam tubuh. Perkawinan dan tempat tidur yang bersih dihormati di antara semuanya, tetapi mereka yang menyerahkan diri pada pelacuran dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Jadilah kebiasaan Anda tanpa keserakahan, puas dengan apa yang Anda miliki, karena Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu atau meninggalkanmu." Maka dengan keyakinan kita berani berkata, "Tuhan adalah penolongku, dan aku tidak akan takut pada apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku." Ingatlah para gembala Anda yang menyampaikan firman Tuhan kepada Anda, yang imannya meniru, memperhatikan cara hidup mereka. Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Jangan biarkan diri Anda terbawa oleh berbagai doktrin yang aneh, karena baik hati dikuatkan dengan rahmat, dan bukan dengan makanan yang tidak berguna bagi mereka yang menyerahkan diri kepada mereka. Kami memiliki mezbah yang tidak berhak dimakan oleh mereka yang melayani tabernakel. Karena tubuh binatang, yang darahnya, karena dosa, dibawa oleh imam besar ke dalam tempat kudus, dibakar di luar perkemahan. Dan karena alasan ini juga Yesus, agar Dia dapat menguduskan orang-orang dengan darahnya sendiri, menderita di luar pintu gerbang. Oleh karena itu, marilah kita pergi menemuinya di luar perkemahan, menanggung celaannya. Karena kami tidak memiliki kota permanen di sini, tetapi kami sedang mencari kota masa depan. Oleh karena itu, marilah kita selalu mempersembahkan kepada Tuhan korban pujian baginya, yaitu buah bibir yang mengakui namanya. Dan jangan lupakan kebaikan dan komunikasi, karena dengan pengorbanan seperti itu Tuhan berkenan. Patuhi para gembalamu dan patuhi mereka, karena mereka menjaga jiwamu, sebagai orang yang akan memberikan pertanggungjawaban tentang mereka, agar mereka melakukannya dengan gembira dan tidak mengeluh, karena itu tidak akan berguna bagimu. Doakan kami, karena kami percaya bahwa kami memiliki hati nurani yang baik, seperti mereka yang ingin berperilaku jujur dalam segala hal. Dan saya dengan sungguh-sungguh memohon kepada Anda untuk melakukannya, agar saya dapat dikembalikan kepada Anda lebih cepat. Sekarang Allah damai sejahtera, yang melalui darah perjanjian yang kekal menghidupkan kembali Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian, Gembala domba yang agung itu, memperlengkapi Anda dalam setiap pekerjaan yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, mengerjakan di dalam Anda apa yang berkenan di hadapannya melalui Kristus Yesus, yang baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi saya mohon kepada Anda, saudara-saudara, agar Anda menyampaikan kata-kata nasihat ini, karena saya menulis kepada Anda secara singkat. Ketahuilah bahwa saudara Timotius sudah dibebaskan, dengan siapa, jika dia segera datang, saya akan menemui Anda. Salam kepada semua pemimpin Anda dan semua orang kudus. Orang-orang dari Italia menyambut Anda. Kasih karunia menyertai Anda semua. Amin. Ibrani 13:1-25. Komentar, kesimpulan dan penerapan iman, mengasihi orang Kristen lain, menghindari ketamakan, meniru pemimpin Anda dan berfokus pada ajaran yang benar, bertekun dalam penganiayaan. Pertanyaan diskusi dalam Ibrani 13:1-3. Apa yang menghalangi Anda untuk mengalami hubungan yang dekat dan empati dengan orang Kristen lainnya, yang mungkin Anda anggap sebagai orang asing sekarang? Ibrani 13:4. Tindakan apa yang Anda sarankan untuk menghindari hubungan yang tidak pantas dengan lawan jenis? Dalam Ibrani 13:5. Bagaimana Anda mengukur kepuasan seseorang? Keserakahan adalah motivasi umum untuk menjadi ambisius dalam hidup, tetapi bagaimana itu bisa memiliki akar yang sebenarnya dalam ketakutan?
Haruskah orang Kristen melepaskan semua ambisi sekulernya dan belajar untuk puas dengan apa yang Anda miliki alih-alih berjuang untuk lebih? Lihat Ibrani 13:7. Apa artinya mempertimbangkan hasil hidup Anda? Misalnya, Yesus disiksa dengan memalukan sampai mati dan para pengikutnya meninggalkan Dia. Paul sangat menderita dalam hidupnya dan pada akhirnya kepalanya dipenggal. Apalagi tentang kehidupan mereka yang penting untuk dipertimbangkan? Sebutkan contoh iman dalam Alkitab yang ingin Anda tiru. Ibrani 13:9. Apakah yang dimaksud dengan ajaran yang asing? Dalam Ibrani pukul 13:13 apa artinya meninggalkan perkemahan? Bagaimana ini bisa sangat berarti jika Anda adalah seorang Yahudi yang tinggal di Israel? Ibrani 13:16. Hal-hal apa saja yang dapat kita bagikan? Lihat Ibrani pukul 13:17. Apakah Anda memiliki sesuatu tentang Anda yang Anda anggap sebagai pemimpin? Apa batasan domain otoritas Anda? Apa beberapa hal yang para pemimpin Anda perintahkan untuk Anda lakukan? Ibrani 13:18-21. Bagaimana Anda menilai permintaan doa Paulus? Apakah ini jenis hal yang Anda minta agar orang-orang doakan? Komentar Ibrani 13:1-3. Kasih persaudaraan, keramahan dan empati. Mengasihi sesama orang Kristen adalah ciri utama seorang mukmin sejati. Dalam Ibrani 13:4-6 pelanggaran paling mencolok dalam menghormati pernikahan dalam komunitas Kristen adalah praktik perzinahan menikah kembali setelah perceraian. Tapi ada juga cara halus di mana pernikahan tidak terhormat. Hubungan yang tidak pantas dapat berkembang antar jenis kelamin di luar konteks pernikahan, seperti atas nama konseling. Dan dengan lebih banyak wanita di tempat kerja, perselingkuhan di tempat kerja bisa menjadi hal yang biasa. Tapi ini hanya tumbuh jika orang tersebut memilikinya sikap menghina terhadap pasangan. Nafsu diinginkan untuk apa yang dimiliki orang lain. Perzinahan adalah produk dari nafsu. Orang Kristen harus belajar puas, baik dengan pasangan atau dengan keuangan. Paulus menulis, bukannya saya berbicara dari kekurangan, karena saya telah belajar, dalam keadaan apapun saya, untuk puas dengan ini. Saya tahu bagaimana menjadi rendah hati dan saya tahu bagaimana menjadi berkelimpahan, menjadi kenyang dan menjadi lapar, keduanya menjadi berkelimpahan dan berkekurangan. Filipi 4:11-12. Dalam Ibrani 13:7 tampaknya ada beberapa pemimpin hari ini yang layak diikuti. Tetapi fakta ini menjadikan para pemimpin Alkitabiah, Yesus dan para rasul, teladan cemerlang yang harus diikuti. Gagasan untuk meniru Kristus atau bahkan Paulus, dalam hal ini, kadang-kadang tidak dianjurkan dalam komunitas Kristen, meskipun kelihatannya mengejutkan. Terlalu sering orang Kristen diperlakukan hanya mampu melakukan tugas-tugas kasar sebagai roda penggerak dalam mesin besar yang kita sebut gereja. Individu dengan karunia rohani mereka sering diperlakukan dengan hinaan seperti ini, sementara institusi dimuliakan. Sikap ini sering dipicu oleh para pemimpin lembaga yang seolah-olah berpura-pura sebagai sebuah lembaga hanya karena kedudukannya, sementara memperlakukan orang-orang di bawahnya dengan hina, tidak mengizinkan mereka untuk berbicara atau mempraktekkan karunia rohani mereka. Menariknya, tampaknya luput dari perhatian mereka bahwa ini adalah pola pikir yang sama dengan para pemimpin agama yang merupakan musuh Kristus. Akan seperti apa komunitas Kristen jika, alih-alih hanya puas menghadiri kebaktian gereja, setiap orang Kristen mencoba untuk hidup seperti Kristus atau seperti Rasul Paulus? Dalam Ibrani 13:8 Allah Perjanjian Lama sama dengan Allah Perjanjian Baru. Sosok Sinterklas yang oleh banyak orang Kristen modern disebut Yesus, bukanlah Yesus dalam Alkitab. Itu adalah Yesus dari Alkitab yang tidak berubah. Yesus dari kekristenan populer telah berubah. Ayat 9 ajaran aneh, dalam hal ini berkaitan dengan pengembangan aplikasi aneh tentang makanan seremonial yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Cinta seperti saudara Ibrani 13:1 teruslah mengasihi satu sama lain sebagai saudara.
Ini mungkin perintah yang paling penting dalam Perjanjian Baru. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah satu sama lain. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu saling mengasihi." Yohanes 13:34-35 Yohanes menulis, "Inilah pesan yang telah kamu dengar sejak semula, kita harus saling mengasihi." 1 Yohanes pukul 3:11 dan dia menulis tentang itu menjadi ukuran status keselamatan seseorang dengan mengatakan, "Beginilah cara kita mengetahui siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak iblis, siapapun yang tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Tuhan, atau yang tidak mencintai saudaranya." 1 Yohanes pukul 3:10 namun yang tersirat secara praktis dalam ayat ini adalah, pertama-tama, seseorang harus tetap berhubungan dengan orang Kristen lainnya. Artinya, marilah kita tidak menghentikan pertemuan bersama, seperti yang biasa dilakukan beberapa orang, tetapi saling menguatkan. Ibrani pukul 10:25 Apakah Anda berkomitmen pada komunitas Kristen seperti pada keluarga Anda sendiri? Jika tidak, maka mungkin Anda benar-benar jangan percaya bahwa komunitas Kristen adalah keluargamu. Bahkan, seseorang berkata kepada Yesus, "Ibumu dan saudara laki-lakimu ada di luar, ingin berbicara denganmu." Dia menjawab, "Siapa ibu saya dan siapa saudara laki-laki saya?" Kepada murid-muridnya dia berkata, "Ini ibu saya dan saudara laki-laki saya. Sebab barang siapa melakukan kehendak Bapakku yang di sorga adalah saudaraku, saudara perempuanku dan ibuku." Matius 12:47-50 Karena itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada seisi rumah orang beriman. Galatia pukul 6:10 Ibrani 13:2 Ibrani 13:2 Jangan lupa untuk menghibur orang asing, karena dengan melakukan itu sebagian orang tanpa sadar telah menjamu malaikat. Komentar, bersikaplah ramah. Ada sejumlah kejadian dalam Alkitab di mana malaikat muncul dalam wujud manusia. Misalnya, dalam Kejadian 18, Abraham dikunjungi oleh malaikat dalam wujud manusia dan menyajikan makanan kepada mereka. Kita pelajari sebelumnya, bukankah semua malaikat melayani roh yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan? Ibrani pukul 1:14 Ada orang-orang yang menganggap tinggi penglihatan tentang malaikat. Janganlah ada orang yang menyukai kerendahan hati palsu dan penyembahan malaikat mendiskualifikasi dia untuk hadiah. Orang seperti itu menjelaskan dengan sangat rinci tentang apa yang dilihatnya, dan pikirannya yang tidak spiritual mengisinya dengan gagasan sia-sia. Kolose pukul 2:18 Khas di antara penglihatan palsu adalah penglihatan Joseph Smith, pendiri Mormon. Tetapi para malaikat hadir dan aktif dalam pelayanan umat pilihan. Lebih umum berkenaan dengan keramah tamahan, bahkan hukum Musa memerintahkan untuk menjaga orang asing. Imamat pukul 19:34 Orang asing yang tinggal bersamamu harus dianggap sebagai salah satu penduduk aslimu. Cintai dia seperti dirimu sendiri, karena kamu adalah orang asing di Mesir. Akulah Tuhan, Allahmu. Komunitas Kristen tidak boleh xenofobia, karena banyak masyarakat khususnya di timur. Sebenarnya, kata menghibur orang asing di sini adalah kata Yunani philoxenia, yaitu menyukai orang asing. Dengan kata lain, bersikap ramah. Di tempat lain dikatakan, berbagilah dengan umat Tuhan yang membutuhkan. Praktikkan keramahan. Roma pukul 12:13 Ibrani 13:3 Ibrani 13:3 Ingatlah mereka yang berada dalam penjara seolah-olah mereka adalah sesama narapidana, dan mereka yang dianiaya seolah-olah Anda sendiri yang menderita. Komentar, berempati dan orang-orang Kristen ini tidak asing dengan konsep ini. Kadang-kadang Anda dihina dan dianiaya di depan umum, di lain waktu Anda berdiri berdampingan dengan mereka yang dirawat. Anda bersimpati dengan para tahanan dan dengan senang hati menerima penyitaan properti Anda, karena kamu tahu bahwa kamu sendiri memiliki barang yang lebih baik dan tahan lama.
Ibrani 10:33-34 baik ayat ini maupun ayat sebelumnya berkaitan dengan empati, perasaan terhadap orang lain yang tidak berada dalam situasi Anda. Tetapi kehidupan Kristen melampaui perasaan belaka. Ceritanya bercerita tentang seorang wanita yang menonton Les Miserables meninggalkan teater sambil menangis, tetapi tidak memperhatikan seorang pengemis yang meminta uang. Keberhasilan seorang Kristen diukur dengan tindakan. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengaku beriman tetapi tidak memiliki perbuatan? Dapatkah iman seperti itu menyelamatkannya? Seandainya seorang saudara laki-laki atau perempuan tidak memiliki pakaian dan makanan sehari-hari. Jika salah satu dari kalian berkata kepadanya, "Pergilah, pergi, saya berharap Anda baik, jaga dirimu tetap hangat dan cukup makan," tetapi tidak melakukan apa-apa tentang kebutuhan fisikmu, apa gunanya? Demikian pula, keyakinan saja, jika tidak disertai dengan tindakan, adalah mati. Yakobus 2:14-17 juga sehubungan dengan penjara. Di sini, dia tidak benar-benar memikirkan apa yang biasanya merupakan pelayanan penjara hari ini. Dia berbicara tentang orang Kristen yang masuk penjara karena iman mereka. Ketika Paulus berkata, mereka adalah hamba dari Kristus, saya gila berbicara seperti itu. Saya bekerja lebih keras, saya lebih sering di penjara, saya dicambuk lebih keras, dan saya dihadapkan pada kematian beberapa kali. 2 Korintus 11:23, dia, jika kamu menderita, itu tidak boleh seperti pencuri atau jenis kriminal lainnya, atau bahkan sebagai orang yang sibuk. Namun, jika Anda menderita sebagai seorang Kristen, jangan malu, tetapi puji Tuhan karena memiliki nama itu. 1 Petrus 4:14-15 inilah maksud penulis. Ada yang menderita karena dosa, tetapi ada yang dianiaya. Saat ini terutama terjadi pada orang Kristen yang hidup dalam budaya non-Kristen. Padahal, dalam kasus negara-negara Islam, salah satu prinsip Islam adalah memperlakukan orang Kristen sebagai warga negara kelas 2. Perlakuan buruk terhadap orang Kristen di barat kecil jika dibandingkan. Jadi pertimbangkan prioritas Anda. Ibrani 13:4 perkawinan harus dihormati oleh semua orang, dan tempat tidur perkawinan harus dijaga kemurniannya, karena Allah akan menghakimi pezinah dan semua orang yang tidak bermoral. Komentar: Ikatan pernikahan harus dihormati. Perjanjian Baru berbicara banyak tentang perzinahan dan percabulan. Adalah kehendak Tuhan agar Anda dikuduskan, bahwa Anda menghindari percabulan, bahwa masing-masing dari kalian belajar untuk mengendalikan tubuh kalian sendiri dengan cara yang suci dan terhormat, bukan dalam nafsu yang penuh nafsu seperti orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, dan bahwa dalam hal ini tidak ada yang merugikan atau mengambil keuntungan dari saudaranya. Tuhan akan menghukum manusia untuk semua dosa ini, seperti yang telah kami katakan dan peringatkan kepada Anda. Karena Allah memanggil kita bukan untuk menjadi najis, tetapi untuk hidup kudus. Karena itu barang siapa menolak perintah ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah, yang memberikan Roh Kudus-Nya kepadamu. 1 Tesalonika 4:3-8 Apakah kamu tidak tahu bahwa orang jahat tidak akan mewarisi kerajaan Allah? Jangan tertipu, baik orang yang tidak bermoral, atau penyembah berhala, atau pezina, atau homoseksual, atau pencuri, atau orang serakah, atau pemabuk, atau pemfitnah, atau penipu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. 1 Korintus 6:9-10 Siapapun yang menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain melakukan perzinahan terhadapnya. Dan jika dia menceraikan suaminya dan menikah dengan pria lain, dia melakukan perzinahan. Markus 10:11-12 Aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan nafsu, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Matius 5:28 Saya menentang Anda mentolerir Isabel,
seorang wanita yang menyebut dirinya seorang nabiah. Dengan ajarannya, dia membujuk para pelayanku untuk melakukan percabulan dan memakan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Saya telah memberinya waktu untuk bertobat dari amoralitasnya, tetapi dia tidak mau. Kemudian aku akan membaringkannya di tempat tidur penderitaan dan membuat mereka yang melakukan perzinahan dengannya sangat menderita, kecuali mereka bertobat dari jalan mereka. Aku akan membunuh anak-anakmu. Maka semua gereja akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki hati dan pikiran, dan aku akan membalas setiap orang menurut perbuatanmu. Wahyu 2:20-23, Ibrani 13:5, 6 Ibrani 13:5, 6 Jagalah hidupmu bebas dari cinta akan uang dan puaslah dengan apa yang kamu miliki, karena Tuhan berkata, Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu sebabnya kami katakan dengan yakin, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Komentar, berbahagialah orang yang mencintai uang adalah orang yang tidak bahagia. Belajar kepuasan. Paul berkata, saya belajar untuk merasa puas dalam keadaan apapun. Filipi pukul 4:11, ilahi dengan rasa cukup adalah keuntungan besar. Karena kita tidak membawa apapun ke dunia, dan kita tidak dapat mengambil apapun darinya. Tetapi jika kita memiliki makanan dan pakaian, kita akan puas dengan itu. Dan dalam banyak kebodohan dan keinginan yang mencelakakan yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6:6-10 Ketidakpuasan dapat menyebabkan segala jenis dosa, seperti keserakahan dan ketamakan, yang mengakibatkan pencurian, kebohongan, dan pembunuhan. Jadi Yohanes Pembaptis menasihati para prajurit, jangan memeras uang dan jangan menuduh orang secara tidak benar, puaslah dengan gajimu. Lukas pukul 3:14 Dan meskipun kita mungkin hidup dalam masyarakat yang berorientasi pada konsumen, pertimbangkan bahwa semua iklan yang mengatakan Anda dapat menghemat 50% dengan membeli produk mereka tidak menyebutkan bahwa Anda dapat menghemat 100% dengan tidak membeli. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak Anda harus berinvestasi dalam pemeliharaan. Janganlah mengumpulkan bagimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya, dan di mana pencuri membongkar dan mencurinya, tetapi simpanlah bagimu harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya, dan di mana pencuri tidak membongkar dan mencuri. Karena dimanapun kamu berada hartamu, di situ juga hatimu berada. Matius 6:19-21 Ibrani 13:7, 8 Ibrani 13:7, 8 Ingatlah para pemimpinmu, yang menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Pertimbangkan hasil dari cara hidup Anda dan tirulah iman Anda. Yesus Kristus adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Komentar, tirulah kepemimpinan yang baik misalnya, Paulus menulis, ikutilah teladan saya, sebagaimana saya mengikuti teladan Kristus. 1 Korintus 11:1 Dan, secara khusus, sebagai titik penerapan, konteks yang dikatakannya adalah, jangan menyinggung siapapun, baik orang Yahudi, orang Yunani, atau jemaat Allah, meskipun saya mencoba untuk menyenangkan semua orang dengan segala cara. Karena saya tidak mencari kebaikan saya sendiri, tetapi kebaikan banyak orang, agar mereka dapat diselamatkan. 1 Korintus 12:32-33 Ironisnya, mereka yang sering gagal mengikuti teladan pemimpinnya adalah mereka yang akhirnya memimpin. Misalnya, setelah perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para murid dan berkata, Aku memberimu contoh sehingga kamu akan melakukan seperti yang kulakukan untukmu. Yohanes pukul 13:15 Namun, ketika mereka memiliki kesempatan untuk melayani para janda yang ditinggalkan, 12 mengumpulkan semua murid bersama-sama dan berkata, Tidak benar bagi kami untuk melalaikan pelayanan firman Allah untuk melayani meja. Kisah Para Rasul 6,
2 dan sebaliknya dia menunjuk orang lain yang menunjukkan diri mampu melakukan keduanya. Tua-tua Efesus Paulus berkata, "Kamu sendiri tahu bahwa tangan-tanganku ini telah memenuhi kebutuhanku sendiri dan kebutuhan teman-temanku. Dalam semua yang saya lakukan, saya menunjukkan kepada Anda bahwa dengan pekerjaan seperti ini kita harus membantu yang lemah, mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Kisah Para Rasul 20:34-35. Namun, beberapa pemimpin Kristen orang beragama telah mengikuti teladannya, meskipun ini berpotensi menghalangi Injil Kristus, seperti yang dikatakan Paulus, "Jika orang lain memiliki hak dukungan ini dari Anda, bukankah seharusnya kami lebih memilikinya? Tapi kami tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya, kami mentolerir apapun agar tidak mengganggu Injil Kristus." 1 Korintus 9:12. Iman seperti apakah yang ditunjukkan oleh kepemimpinan Kristen dewasa ini? Karena kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Kami tidak bermalas-malasan ketika kami bersamamu, dan kami tidak makan makanan orang lain tanpa membayarnya. Sebaliknya, kami bekerja siang dan malam, bekerja dan berjerih payah agar kami dapat tidak menjadi beban bagimu. Tidak seorang pun darimu. 2 Tesalonika 3:7-8. Paulus mendorong murid-muridnya untuk memberikan teladan. Kepada Timotius dia berkata, "Jangan biarkan orang memandang rendah kamu karena kamu masih muda, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam hidup, dalam kasih, dalam iman dan dalam kesucian." 1 Timotius 4:12. Dan kepada Titus, mendorong generasi muda untuk memiliki pengendalian diri. Dalam segala hal, berilah teladan dengan melakukan apa yang baik. Dalam pengajaranmu tunjukkanlah integritas, keseriusan dan perkataan yang sehat yang tidak dapat dikutuk, sehingga mereka yang menentangmu menjadi malu, karena kamu tidak mengatakan hal buruk apapun tentang kami. Titus 2:7-8. Petrus berkata tentang penderitaan yang tidak beralasan, "Apa gunanya bagimu jika kamu menerima pukulan karena melakukan kejahatan dan menahannya? Tetapi jika kamu menderita karena melakukan kebaikan dan bertahan, itu terpuji di hadapan Allah." Jadi kamu dipanggil, karena Kristus menderita untuk Anda, meninggalkan Anda sebagai contoh, bahwa Anda harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2:20-21. Ibrani 13:9, 10 Ibrani 13:9, 10. Jangan